Adili Jokowi. Tangkap Jokowi soal kasus pagar laut. Kok bisa? Lihat penjelasan masuk akal ini. Salam Pancasila. Saya akan menjelaskan tentang polemik pagar laut yang meresahkan dengan bahasa yang mudah dimengerti dan sederhana agar saudara-saudaraku seluruh rakyat Indonesia paham. Ya. Untuk apa pagar laut dibuat? Oleh siapa dibuat? Lalu pemerintah siapa yang terlibat? Nah, ya. Karena polemik ini sebetulnya pelanggaran kedaulatan negara karena sampai-sampai TNI pun turun tangan. Ya. Nah, siapa yang membuat pagar laut ini? Nah, setelah ditelusuri ternyata pagar laut seluas 30.000 hektar itu sudah terbit SHGB, sertifikat hak guna bangunan. Artinya yang menerbitkan itu adalah pengusaha bangunan, bukan nelayan atau petambak. Kan gitu. Ya. Lalu untuk apa dipagari lautnya? Ya, untuk dibuat bangunan karena sudah terbit sertifikat hak guna bangunan. Ya, siapa yang menerbitkan SHGB pagar laut itu? Tentunya Badan Pertanahan Nasional. Ya, ini sederhana. Jadi dalam mengurus sertifikat itu adalah pekerjaan dari Badan Pertanahan Nasional. Tetapi logikanya ketika Badan Pertanahan diminta untuk membuat sertifikat, tentunya ada orang yang mengukur. Ya. Nah, siapa yang mengukur? Siapa yang tanda tangan SHGB-nya? Itu ditelusuri saja, pasti ketemu. Ya. Mencari teroris atau pembunuh saja ketemu kok, apalagi mencari yang kayak beginian. Ya, yang jelas ada tanda tangannya. Ya. Nah, persoalannya mustahil ya Badan Pertanahan Nasional itu akan menerbitkan sertifikat di laut. Jadi gimana cara ngukurnya? Ya, jadi ini ada kong kali kong atau permainan tingkat tinggi. Ya, kalau bahasa kerennya KKN. Kolusi, korupsi, nepotisme. Ya. Ini ada perintah langsung sehingga Badan Pertanahan Nasional ya tidak mampu menolak. Tinggal telusuri saja. Siapa kepala Badan Pertanahannya? Siapa yang mengukur? Ya, kok berani amat? Ya, tentunya mereka tidak sembarangan karena ada kode etik tentunya ya untuk para pegawai Badan Pertanahan Nasional. Nggak ngawur karena bisa menimbulkan sengketa. Ya, saya menduga ini ada kekuatan besar. Kenapa? Karena pemilik SHGB ini adalah orang besar. Ya, pemilik modal besar di Indonesia. Tentunya backingnya pasti orang besar. Siapa lagi? Ya, tentunya arahnya ke presiden. Ya. Kenapa? Kalau Badan Pertanahan Nasional diminta untuk menerbitkan sertifikat di atas laut, tentunya mereka merasa takut. Tapi ketika ada tekanan bahwa ini sudah izin presiden atau mungkin menteri atau siapa, tentunya ini akhirnya Kepala Badan Pertanahan Nasional wilayah Tangerang takut. Ya. Jadi dugaan bahwa karena pemilik SHGB ini adalah Agung Sedayu, ya Aguan, maka arahnya adalah ke Jokowi karena era pemerintahan Jokowi. Bahkan ini diperkuat dengan Aguan aja dipaksa oleh Jokowi untuk investasi di proyek IKN. Artinya hubungan mereka ini begitu dekat. Ya, saling berkaitan. Ini seru kalau ditelusuri secara sungguh-sungguh. Ya. Pemerintah seharusnya sudah mulai malu ya dengan
selalu memunculkan drama-drama, apalagi tentang cederanya hukum di mata masyarakat. Ya, terus mau sampai kapan masalah ini berlarut-larut? Mau ditaruh di mana muka pemerintah, juga muka para anggota DPR yang katanya wakil rakyat. Ya. Nah, saya terus terang aja memahami persoalan ini. Ya, ini rentetannya kemana, untuk apa, berapa duitnya, ini gampang ditelusuri. Kalau memang pemerintah dan aparat penegak hukum atau orang-orang yang masih punya moral bersatu padu untuk membongkar masalah ini. Bongkar saja sehingga rakyat merasa puas. Kasihan, rakyat sudah menderita, dikasih drama-drama tentang permainan-permainan kotor yang melibatkan uang besar. Ya, saya peci merah sang Pancasila, IQ tinggi, akan selalu menyuarakan kebenaran untuk rakyat Indonesia yang berkeadilan. Oke, ikuti terus. Ya, sederhana sebetulnya persoalan ini. Merdeka!